Bab 828, Pertempuran Bakat dimulai. Fang Lin menatap Du Gunian dengan jijik, aku tahu lebih banyak, bagaimana kalau aku memainkan sebuah lagu untukmu dengarkan. Ayolah, aku tidak percaya kau tahu segalanya, kata Du Gunian. Fang Lin segera membakar dupa dan membersihkan tangannya, menampilkan pertunjukan yang memukau. Kau menanggapi ini dengan serius, jangan sampai kau memperlihatkan dirimu saat memulainya, ejek Du Gunian. Karena enggan berdebat dengannya, Fang Lin duduk di belakang sitar dengan ekspresi tenang. Setelah jeda sejenak, ia meletakkan tangannya di atas sitar tanpa menyentuh senar. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Du Gunian, bingung dengan tindakannya. Dengan mata terpejam, Fang Lin menjawab, kau tidak tahu ini. Dan kau bilang kau bisa memainkan sitar. Ini disebut, Awaking Sitar, yang memungkinkan sitar mengenalku dan aku mengenal sitar. Du Gunian mendengus, merasa semakin yakin bahwa Fang Lin hanya berpura-pura. Sesaat kemudian, Fang Lin bergerak, jari-jarinya dengan lembut mengetuk-ngetuk senar bagaikan kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga, dan suara merdu sitar segera memenuhi udara. Awalnya Du Gunian memasang ekspresi meremehkan, namun saat alunan musik sitar mulai dimainkan, dia benar-benar tercengang. Fang Lin benar-benar bisa memainkan sitar dan, lebih dari itu, dia bermain dengan sangat baik. Melodinya seluas gunung dan sungai, mengingatkan pada dedaunan yang berguguran, menenangkan pikiran dan membangkitkan pemandangan pergantian musim di depan mata. Saat karya tersebut berakhir, Du Gunian belum pulih dari keterkejutannya, ekspresinya menunjukkan bahwa dia sangat tersentuh. Bagaimana, lumayan, kan? Fang Lin berdiri dan berkata kepada Du Gunian. Mendengar hal ini, Du Gunian akhirnya tersadar dan mendengus, itu hanya rata-rata. Meski berkata demikian, Du Gunian diam-diam merasa takjub, Fang Lin telah bermain sangat baik, mungkin tidak kalah terampilnya dibandingkan para Grandmaster Tao of the Cider itu. Fang Lin tertawa terbahak-bahak dan menepuk kepala Du Gunian, sebenarnya, hanya itu yang kutahu. Aku jago main seruling, tapi kurang jago main sitar. Du Gunian terdiam lalu berjalan mendekati sitar dan mulai memainkannya. Jelaslah bahwa Du Gunian memang memiliki bakat yang luar biasa dalam Tao sitar, jauh melampaui Fang Lin yang hanya menguasai satu buah kecapi. Setelah beberapa potong, Du Gunian menatap Fang Lin, kamu berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran bakat 9 negara, kan? Fang Lin mengangguk, memang, aku ikut. Bagaimana denganmu? Du Gunian mengeluarkan sebuah merek giok dan menggoyangkannya di tangannya. Fang Lin terkekeh, pastikan saja kau tidak kalah 10 pertandingan berturut-turut dan tersingkir. Kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri, kata Du Gunian dengan kesal. Dengan wajah acuh tak acuh, Fang Lin berkata, apa yang perlu dikhawatirkan? Dengan kekuatanku, setidaknya aku bisa masuk 100 besar. Mendengar ini, Du Gunian tertawa terbahak-bahak, jangan konyol, 100 teratas itu mustahil. Kurasa tempat-tempat itu sudah dipesan oleh orang-orang dari 3 negara atas. Fang Lin mendengus, pada akhirnya, semuanya tetap bergantung pada kekuatan. Orang-orang dari 3 negara atas mungkin tidak jauh lebih kuat dari kita, apapun mungkin terjadi. Du Gunian tidak berkata banyak lagi, meskipun dia cukup mengenal kemampuan Fang Lin dan tahu bahwa dia sangat tangguh. Tapi para talenta dari 3 negara atas, terus terang, agak terlalu menakutkan. Dengan kekuatan Fang Lin saat ini, jika ia menghadapi mereka, kemungkinan besar ia tidak akan punya banyak peluang. Tentu saja, Du Gunian masih berharap Fang Lin dapat maju lebih jauh dalam pertarungan bakat 9 negara. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Du Gunian menyadari keterbatasannya. Baginya, ajang bakat 9 negara lebih merupakan sebuah pengalaman daripada hal lainnya. Sitarnya sudah diperbaiki, sekarang kamu bisa menggunakannya untuk melakukan beberapa seni bela diri Tao sitar, kata Fang Lin kepada Du Gunian. Du Gunian menganggukkan kepalanya, karena bukan saja dia telah memperbaiki sitar selama perjalanan kembalinya ke keluarga Dugu, tetapi dia juga telah mempelajari beberapa seni bela diri Tao sitar. Di Balai Kota Utara, selain Fang Lin dan Du Gunian, terdapat banyak peserta Perang 9 Langit yang bangga. Meskipun sebagian besar tahu bahwa mereka mungkin tidak akan mencapai peringkat teratas dalam kontes tersebut, menghadiri acara akbar seperti itu, bahkan hanya untuk merasakannya, dianggap berharga. Akibatnya, banyak yang ingin bertemu dengan Fang Lin untuk berdiskusi dan bertanya tentang seni bela diri. Lagi pula,
Di Balai Kota Utara, Fang Lin dianggap sebagai penyuling pil muda yang terkuat, dan semua orang tahu kemampuannya mengalahkan lawan dengan urat roh yang kuat. Fang Lin tidak menolak permintaan ini dan berdiskusi serta bertukar petunjuk dengan banyak orang yang mengunjunginya, sambil menunjukkan kesalahan mereka. Dengan cara ini, Fang Lin mengumpulkan lingkaran koneksi tertentu di Balai Kota Utara, dan memperoleh reputasi yang cukup besar. Tentu saja, ada juga yang menjaga jarak dengan hormat dari Fang Lin, terutama mereka yang berasal dari keluarga bangsawan alkimia Tao, yang memiliki prasangka buruk terhadapnya. Meskipun Fang Lin telah menjadi murid Master Aula, hal itu tidak mengubah pandangan mereka terhadapnya. Akhirnya, hari dimulainya Perang Sembilan Langit yang bangga pun tiba. Semua seniman bela diri terdaftar bersiap dengan penuh harap, merek giok mereka memancarkan cahaya redup. Perang Sembilan Langit yang bangga, dimulai. Sebuah suara agung dan tak tertandingi muncul dari dalam negeri kuno Qin Agung yang suci dan kuno, bagaikan suara dewa, menggema di seluruh 9 negara. Semua orang terguncang hebat, inikah kekuatan Kaisar Qin? Satu pernyataan saja sudah cukup untuk menggetarkan negeri 9 negara. Suara Kaisar Qin juga menandai dimulainya Perang Sembilan Langit yang membanggakan. Dalam sekejap, di seluruh daratan 9 negara, sosok-sosok diselimuti cahaya putih, dan selanjutnya, mereka lenyap dari tempat mereka. Ini adalah kelompok pertama yang memasuki ruang independen untuk bertempur, dan di dalam kota-kota 9 negara, proyeksi besar muncul, memungkinkan mereka yang berada di luar untuk menyaksikan konflik di dalam ruang independen tersebut. Dan pada peringkat bakat yang sangat besar ini, belum ada satupun nama yang muncul, namun semua orang tahu bahwa sebentar lagi, peringkat bakat ini akan mengalami persaingan yang ketat. Fang Lin tidak termasuk di antara kelompok pertama yang memasuki ruang independen, tetapi ada beberapa orang lain dari Balai Kota Utara yang ikut pergi. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, nama-nama emas mulai muncul di peringkat bakat. Cepat lihat, ada yang muncul di peringkat. Pemenang pertama telah mengambil posisi teratas. Cek, itu cuma kejayaan sesaat. Sebentar lagi mereka akan dirobohkan dari sana. Bagaimanapun, tampil di puncak peringkat, meskipun hanya sesaat, sudah cukup untuk dibanggakan. Di banyak kota, mereka yang mengikuti peringkat dengan cermat mulai berdiskusi dengan bersemangat, nama yang muncul pertama kali cukup asing, tidak ada seorang pun yang tahu siapa itu. Tak lama kemudian, semakin banyak nama muncul dalam peringkat, mengisi daftar yang tadinya kosong dari atas ke bawah. Banyak yang menggunakan nama samaran, atau sekadar gelar, tampaknya tidak ingin mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. Pertemuan antara kelompok seniman bela diri pertama berakhir dengan cepat, dengan beberapa kalah dan yang lainnya menang. Lalu datanglah gelombang kedua, gelombang ketiga. Nama-nama dalam peringkat terus berubah, ada yang tergantikan, sementara yang lain naik tajam. Kilatan cahaya muncul di depan mata Fang Lin saat ia melangkah ke ruang independen, menghadapi pertempuran pertamanya dalam Perang Sembilan Langit yang bangga. Bab 829, dua kemenangan berturut-turut. Pertempuran pertama, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi lawanku. Fang Lin berdiri di tanah sebening kristal, dikelilingi oleh formasi yang menyelimuti area tersebut, yang merupakan ruang independen yang dibangun oleh kekuatan susunan dan cara tangguh dari 3 kaisar. Di sini, seseorang dapat bertarung sepuasnya tanpa hambatan atau gangguan apapun, memastikan keadilan mutlak. Fang Lin menunggu dengan santai, tampak sangat bersemangat, menunggu lawannya muncul. Sesaat kemudian, sesosok muncul di hadapan Fang Lin, seorang pemuda berjubah ungu, tampak berusia 20-an, dengan sikap tenang. Namun, Fang Lin tahu pria ini berpura-pura tenang. Hah, apa aku seberuntung itu? Begitu pemuda berjubah ungu itu muncul, ia melihat Fang Lin. Melihat betapa mudanya Fang Lin, pemuda berjubah ungu itu tak kuasa menahan tawa, berpikir dalam hati bahwa ia beruntung. Lawannya tampak begitu muda, kekuatannya pasti tak sekuat itu, dan ia seharusnya bisa menang. Fang Lin juga tengah mengamati orang ini, dan melihat sedikit rasa jijik yang ditunjukkannya, Fang Lin tak dapat menahan tawa dalam hati. Ayo, ini masih pertarungan pertamaku, kata Fang Lin kepada pemuda berjubah ungu itu, sambil melambaikan tangannya dengan santai. Mendengar ini, pemuda berjubah ungu itu semakin gembira. Ini bukan pertarungan pertamanya, ia telah mengalahkan satu lawan, dan Fang Lin adalah lawan kedua yang ia hadapi. Sempurna, hari ini aku akan meraih 2 kemenangan beruntun.
Dengan ini, aku juga bisa bersinar di keluargaku, pikir pemuda berjubah ungu itu dengan gembira, matanya penuh semangat juang. Kau sungguh sial karena telah bertemu denganku, kata pemuda berjubah ungu itu. Fang Lin terkekeh dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Cepat, hentikan obrolannya, desak Fang Lin. Pemuda berjubah ungu itu mendengus, tidak ingin berkata lebih banyak lagi kepada Fang Lin, dan dengan satu gerakan, aura ganas menyebar. Meski penuh percaya diri, pemuda berjubah ungu itu tak menganggap enteng lawannya. Bahkan seekor singa pun harus mengerahkan segenap tenaga untuk menangkap seekor kelinci, apalagi dalam adu bakat 9 negara, di mana kecerobohan sesaat saja bisa berarti kekalahan tak terduga. Begitu pemuda berjubah ungu itu melancarkan gerakannya, ia mengerahkan segenap tenaganya dan langsung melancarkan jurus pembunuh bela dirinya, berniat meraih kemenangan dengan cara yang paling tegas dan bersih. Dengan suara keras, pemuda berjubah ungu itu terbanting ke tanah oleh tinju Fang Lin, mengeluarkan busa dan pingsan dalam sekejap. Di sebuah kota di 9 negara, sebuah adegan tengah diproyeksikan, menunjukkan pertemuan antara Fang Lin dan pemuda berjubah ungu. Pemuda berjubah ungu ini berasal dari keluarga terpandang di kota itu, dan banyak pendekar bela diri di dalamnya yang memperhatikan pertempuran ini. Menyaksikan kejadian itu, semua orang di kota itu tercengang, terutama keluarga dari pemuda berjubah ungu itu, yang semua anggota keluarganya berdiri tercengang. Bagaimana ini mungkin? Terdengar seruan kaget dari kerumunan. Keluarga mereka yang sangat dinantikan, Talon, telah pingsan hanya dengan satu pukulan. Terlepas dari keheranan banyak seniman bela diri di kota, di ruang independen, Fang Lin memandang pemuda berjubah ungu terbaring tak sadarkan diri di tanah dan mengerutkan bibirnya, merasa agak bosan. Sosok pemuda berjubah ungu itu menghilang tanpa suara, karena ia telah kehilangan kesadaran, dan pertandingan ini tentu saja dinyatakan sebagai kemenangan bagi Fang Lin. Kamu telah mengalahkan orang ini, kamu boleh meninggalkan namamu di papan. Sebutkan nama panggilanmu. Sebuah suara menggelegar terdengar, tanpa banyak emosi. Fang Lin merenung sejenak, ia jelas tak bisa meninggalkan nama aslinya, lagi pula, pohon yang tinggi akan menangkap angin, dan ia punya banyak musuh. Akan merepotkan jika ada yang memperhatikannya. Biarkan saja Fang Dading, kata Fang Lin, sambil memberikan nama yang agak asal-asalan. Suara itu terdiam sesaat, tampaknya menganggap nama itu juga cukup aneh. Tetapi karena banyak orang di papan peringkat yang meninggalkan nama dan gelar aneh, ia tidak bertanya lebih lanjut dan langsung mengirim Fang Lin keluar dari ruang independen. Lampu berkedip, dan Fang Lin kembali ke balai kota utara. Pada saat yang sama, nama Fang Dading muncul di papan peringkat bakat, tetapi peringkatnya cukup rendah, hanya di atas 8.000 dan terus menurun. Fang Lin melirik jade slipnya, yang menampilkan angka 1 berwarna merah, yang menandakan Fang Lin telah memenangkan satu pertempuran. Hanya dalam waktu 1 jam, nama Fang Dading menghilang dari papan peringkat karena terlalu banyak pemain yang naik peringkat. Fang Lin hanya memenangkan satu pertandingan, dan meskipun lawannya juga meraih satu kemenangan, itu tidak cukup untuk bertahan lama di papan peringkat. Namun, Fang Lin tidak keberatan. Ini baru permulaan. Nantinya, nama-nama di papan peringkat kemungkinan besar akan sangat berbeda. 2 jam kemudian, jade brand milik Fang Lin merespons, menyala, dan sekali lagi mengirimnya ke ruang independen. Fang Lin menghadapi pertempuran keduanya. Lawannya sudah berada di ruang independen dan saat melihat Fang Lin muncul, sepasang mata memperlihatkan kilatan dingin. Dia adalah seorang wanita yang penampilannya biasa saja tetapi memiliki sikap yang sangat dingin, wajahnya tampak seolah-olah semua orang berutang uang padanya. Bunuh. Tanpa basa-basi, wanita itu tidak bertukar obrolan kosong dengan Fang Lin dan menyerangnya dengan ganas. Fang Lin pun tak mau membuang waktu. Memanfaatkan kesempatan, ia melayangkan pukulan, mendaratkan hantaman keras di kepala wanita itu. Dengan pukulan itu, wanita itu terhuyung-huyung seperti terkena pukulan keras, dan seperti pemuda berjubah ungu sebelumnya, dia terjatuh ke tanah tak berdaya, anggota tubuhnya masih berkedut. Fang Dading mengalahkan lawan, memenangkan 2 pertempuran, suara itu mengumumkan. Wanita itu menghilang lebih dulu, lalu Fang Lin meninggalkan ruang independen itu. Berkat 2 kemenangan beruntun, nama Fang Dading kembali muncul di papan peringkat, kali ini sedikit lebih tinggi, yakni sekitar 5.000. Tentu saja,
Peringkat seperti itu masih belum mencolok, perhatian para seniman bela diri dari 9 negara terfokus pada 1000 teratas. Hari itu, Fang Lin bertanding dalam 2 pertandingan, yang keduanya dimenangkannya dengan mudah, menjadikannya awal yang baik. Setelah kompetisi hari pertama berakhir, Fang Lin keluar dari Balai Kota Utara untuk mempelajari situasi peserta lain dari Balai Kota Utara dalam pertempuran bakat 9 negara. Saat itulah dia mengetahui bahwa seseorang di Balai Kota Utara telah memenangkan 3 pertempuran berturut-turut, dan itu tidak lain adalah Mo Yun. Dengan rekor 3 kemenangan berturut-turut, Mo Yun saat ini dianggap sebagai pemain terbaik di Balai Kota Utara. Namanya sempat bertahan di 4000 teratas papan peringkat selama beberapa waktu dan bertahan selama lebih dari 2 jam sebelum akhirnya terdepak. Adapun yang lain, mereka cenderung lebih banyak kalah daripada menang, beberapa bahkan kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut, yang menyebabkan kekecewaan besar. Namun, Du Gunian mengejutkan Fang Lin dengan juga memperoleh 2 kemenangan berturut-turut seperti dirinya. Apakah kamu menggunakan nama samaran? Fang Lin bertanya, menatap Du Gunian yang bangga. Du Gunian mendengus, aku tidak memberitahumu. Fang Lin tersenyum dan tidak bertanya lebih jauh. Ye Mengxian muncul, memberi semua orang beberapa kata penyemangat, dan kemudian semua orang kembali beristirahat. Hari kedua, ajang bakat 9 negara berlanjut. Bab 830, lawan yang tangguh. Selama 5 hari berturut-turut, Fang Lin berpartisipasi dalam 12 pertandingan, yang semuanya dimenangkannya. Dia belum bertemu dengan karakter yang tangguh, dan pada dasarnya menghancurkan mereka dengan 1 pukulan. Bahkan Fang Lin sendiri tidak menyangka bahwa 12 pertandingan berturut-turut ini akan berjalan begitu mulus, dengan lawan-lawan yang ternyata lemah. Tentu saja, ini relatif terhadap Fang Lin, pada kenyataannya, kedua belas lawan yang dihadapinya tidak bisa dianggap lemah. Setidaknya, di bidangnya masing-masing, mereka semua memiliki bakat yang cukup terkenal. Sayangnya, mereka bertemu dengan Fang Lin, seorang penyimpangan yang tidak dapat dinilai dengan standar normal, kalah dengan sangat bersih tanpa ketidakadilan. Bahkan dengan 12 kemenangan berturut-turut, peringkat Fang Lin masih berada di posisi terbawah daftar, berkisar sekitar 8 atau 9.000. Karena begitu banyak peserta dalam ajang bakat 9 negara, tidak ada yang tahu berapa banyak bakat yang ada. Fang Lin bukan satu-satunya yang mampu meraih kemenangan beruntun. Selama 5 hari ini, Balai Kota Utara sudah memiliki 3 orang yang kalah 10 pertandingan berturut-turut dan langsung tereliminasi, kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam pertarungan bakat 9 negara. Adapun yang lainnya, mereka mengalami kemenangan dan kekalahan, selama mereka tidak kalah 10 kali berturut-turut, atau mengakumulasi 30 kali kekalahan, mereka tidak akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan bakat 9 negara. Karena memenangkan 12 pertandingan berturut-turut, Fang Lin tak diragukan lagi menjadi orang dengan rekor terbaik di Balai Kota Utara. Bahkan Mo Yun, yang sebelumnya memiliki rekor terbaik, kalah 3 pertandingan setelahnya. Du Gunian juga kalah dalam pertandingan, tampaknya melawan karakter tangguh dari negeri Ling. Namun, rekor Du Gunian, selain Fang Lin, masih yang terbaik di Balai Kota Utara, menang 11 kali dan kalah 1 kali. Ajang bakat 9 negara dibagi menjadi 3 tahap, tahap pertama menentukan 10.000 teratas dalam daftar bakat. Setelah 10.000 teratas ini dikonfirmasi, tahap pertama pertarungan bakat 9 negara akan berakhir, diikuti dengan masa istirahat dan pemulihan, sebelum tahap kedua dimulai. Tahap pertama ini akan berlangsung sekitar 1 bulan. Dalam bulan ini, semakin baik prestasi seseorang, semakin tinggi peringkatnya di daftar talenta. Hanya dengan masuk 10.000 teratas seseorang dapat maju ke tahap berikutnya dan terus berpartisipasi dalam Nine Countries Talent Battle. Jika seseorang tidak dapat masuk dalam 10.000 teratas, mereka akan kehilangan kualifikasi dan tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertarungan bakat 9 negara berikutnya. Dengan kata lain, 10.000 teratas merupakan ambang batas. Selama Anda berada di antara 10.000 ini, Anda dapat melangkah lebih jauh. Sekalipun Anda hanya berada di posisi ke-10.000, Anda masih dapat berpartisipasi dalam ajang pertarungan bakat 9 negara berikut ini. Aturan-aturan seperti itu sangat masuk akal dan juga menambah serunya kompetisi bakat 9 negara. Tahap pertama saja berlangsung selama sebulan, sebagian besar yang berpartisipasi dalam ajang bakat 9 negara tidak yakin apakah mereka dapat bertahan selama sebulan.
Akan tetapi, mereka yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan tidak perlu khawatir, karena mereka memiliki keyakinan yang cukup bahwa mereka dapat dengan lancar melewati tahap pertama dan memasuki tahap kedua yang lebih dahsyat dan brutal. Di antara orang-orang ini adalah Fang Lin. Pada tahap pertama, seniman bela diri dari 3 kerajaan bawah dan 3 kerajaan tengah tidak akan bertemu dengan orang-orang aneh dari 3 negara atas. Dengan kekuatan Fang Lin saat ini, selama ia tidak bertemu dengan orang-orang dari 3 negara atas, kemenangannya relatif terjamin. Tentu saja, jika di 3 kerajaan tengah dan 3 kerajaan bawah juga ada tokoh-tokoh hebat, Fang Lin akan menerimanya, karena di dunia yang luas ini, mustahil menjadi satu-satunya yang berbakat atau satu-satunya yang istimewa. Saat ia mencapai kemenangan beruntun sebanyak 18 pertandingan, peringkat Fang Lin stabil di sekitar 7.000, tanpa banyak turun, dan bahkan jika ada fluktuasi, itu hanya beberapa peringkat paling tinggi. Pada saat inilah Fang Lin akhirnya bertemu dengan lawan yang cukup tangguh. Di dalam ruang yang terisolasi itu, Fang Lin menghadapi lawannya yang ke-19, seorang lelaki yang membawa pedang panjang dan berwajah serius, yang tidak muda lagi, tampak berusia 30-an. Aura lelaki ini juga sangat dalam, telah melangkah ke wilayah Fena Roh, dengan aura ki pedang di sekelilingnya, jelas menandakan bahwa ia adalah pendekar pedang yang terampil. Pria itu, saat melihat Fang Lin, memendam sedikit keraguan dalam tatapan tajamnya, seolah-olah dia menganggap Fang Lin terlalu muda. Fang Lin mengamati pria itu dan tersenyum tipis, lakukan gerakanmu. Yang mengejutkannya, lelaki itu menggelengkan kepalanya, kamu serang duluan, kalau tidak, kamu tidak akan punya peluang. Nada bicaranya terdengar menghina dan merendahkan, namun Fang Lin dapat melihat bahwa pria itu tidak meremehkannya tetapi sebenarnya sangat serius. Melihat ini, Fang Lin menyadari bahwa lawannya tidak sederhana. Tanpa ragu, ia bergerak dan langsung muncul di belakang pria itu seperti hantu. Pria itu jelas terkejut, tidak menyangka Fang Lin akan bergerak begitu cepat dan aneh. Meskipun waspada, reaksinya masih agak lambat. Dengan pukulan yang dilayangkan, disertai angin kencang, pukulan itu ditujukan langsung ke punggung lelaki itu. Terkejut pada awalnya, pria itu segera bereaksi, sedikit menggeser tubuhnya. Tinju Fang Lin kemudian menghantam pedang panjang yang dibawa pria itu di punggungnya. Dengan suara gedebuk, lelaki itu menggunakan kekuatan ini untuk menjauhkan diri dari Fang Lin, tetapi setetes darah juga merembes dari sudut mulutnya. Kekuatan yang luar biasa. Pedangku tak mampu sepenuhnya meredam kekuatannya. Pria itu diam-diam terkejut, lalu menghunus pedang panjangnya dari punggungnya. Melihat ini, Fang Lin tetap tenang, kakinya menjalankan keterampilan langkah 9 surga, membuat gerakannya semakin cepat. Secepat apapun kau takkan bisa mengalahkan pedangku. Teriak pria itu dingin, pedang panjangnya memancarkan kilatan cahaya perak. Tiba-tiba, serangkaian cahaya pedang melesat, mengarah langsung ke Fang Lin. Fang Lin bergerak tak terduga, melompat dan berputar dari sudut dan posisi yang sulit diramalkan. Meskipun cahaya pedang pria itu sangat cepat, cahaya itu tidak dapat mengancam Fang Lin untuk saat ini. Kau mau kemana? Tiba-tiba menemukan celah, pria itu berteriak, menusuk ke depan dengan pedang panjangnya. Fang Lin merasakan sesuatu dan berhenti, saat pedang panjang pria itu mencapainya. Apakah kau menggunakan mata rohmu untuk melihat lintasan gerakanku? Fang Lin merenung dalam hati, memperhatikan kilatan cahaya di dahi pria itu. Pedang panjang itu maju, membawa bilah tajam, seakan hendak membelah Fang Lin menjadi 2. Namun pada saat itu, Fang Lin hanya mengulurkan 2 jarinya, dengan santai dan hanya dengan kekuatan 2 jari, menahan tusukan pedang panjang oleh pria itu. Kekuatan serangan pedang itu, yang berhasil diblok sepenuhnya oleh kedua jari Fang Lin, menyebabkan raut wajah lelaki itu berubah drastis, saat ia mencoba mengerahkan tenaga lagi hanya untuk menyadari bahwa kaki Fang Lin sudah datang ke arahnya. Dengan suara keras, lelaki itu menerima tendangan dari Fang Lin, memuntahkan seteguk darah lagi, perutnya berdenyut-denyut dengan rasa sakit yang hebat. Bab 831, bertemu seorang kenalan. Tendangan Fang Lin sangat kuat. Pria itu langsung merasa seolah-olah semua organ dalamnya akan bergeser, membuatnya sangat tidak nyaman. Tanpa menghiraukan rasa sakitnya, lelaki itu tiba-tiba membangkitkan kekuatan batinnya dan menyalurkannya ke pedang panjangnya, membuat bilah pedangnya makin tajam dan ki pedangnya makin ganas. Fang Lin segera melepaskan cengkeramannya dan tidak berani menahan serangan ki pedang dengan dagingnya,
sementara pria itu cepat mundur, wajahnya seperti topeng kesungguhan. Lumayan, lumayan, datang lagi. Fang Lin memberi isyarat pada pria itu dengan lambaian tangannya, sambil tersenyum saat berbicara. Raut wajah pria itu berubah muram karena merasa terhina. Ia mengayunkan pedang panjangnya, mengirimkan ki pedang yang bergejolak ke segala arah. Dekrit 10.000 pedang. Teriak pria itu dingin. Tiba-tiba, bayangan pedang memenuhi langit bagai bunga-bunga yang bertebaran dari surga, menyelimuti Fang Lin dengan lapisan-lapisan bayangan pedang yang tebal. Fang Lin memuji pemandangan itu dalam hati, tetapi tak berani lengah. Tulang iblis di dadanya bersemi cahaya, dan baju zirakilin hitam pekat menyelimuti seluruh tubuhnya, melindunginya dengan aman. Bersamaan dengan itu, Fang Lin mengedarkan sutra langit kabut ungu, dan dengan munculnya kabut ungu, pembelaannya menjadi lebih mencengangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Bayangan pedang berjatuhan bagai hujan. Fang Lin maju, bukannya mundur, menerjang bayangan pedang yang pekat sambil menerjang ke arah pria itu. Wajah lelaki itu berubah drastis, lalu sambil menamparkan tas 9 istana, dia mengeluarkan pedang panjang lainnya. Dengan kedua pedang di tangan, sikap pria itu berubah total. Seluruh auranya pun berubah. Dengan kedua pedangnya, dia menciptakan dua bayangan pedang yang melolong bagaikan naga banjir yang saling terkait. Kekuatan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan bayangan tunggal. Selamat bertemu, seru Fang Lin. Seni bela diri kilin memanifestasikan hantu kilin raksasa, yang melayangkan pukulan ke arah ki pedang naga banjir yang mendekat. Bang! Ledakan memekakkan telinga menggema, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Fang Lin berdiri kokoh bagai batu karang di tengah pusaran air, tak tergoyahkan. Sebaliknya, lelaki itu menjerit keras dan terpental, darah menyembur dari mulutnya. Fang Lin menahan diri untuk tidak menyerang lebih jauh. Setelah pertukaran ini, ia sudah menang. Pria itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Seperti yang diduga, lelaki itu tergeletak di tanah, tidak mampu berdiri, matanya dipenuhi penyesalan dan keengganan. Fang Dading, 19 kemenangan berturut-turut. Saat pengumuman itu, wajah lawannya menunjukkan ekspresi ngeri. Ia tidak menyangka akan bertemu orang aneh dengan lebih dari 10 kemenangan beruntun, pantas saja kekuatannya ada di sana. Pria itu memasang senyum kecut, mengakui kekalahannya adil dan menghilang dari ruang terpisah. Fang Lin juga menghilang, kembali ke balai kota utara. Ia melirik Jade Slip, di mana peringkatnya berada di kisaran 5.000. Saya telah memenangkan 19 pertandingan berturut-turut dan masih menemukan diri saya di peringkat ini. Fang Lin menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, nama-nama 10 talenta teratas dalam daftar itu semuanya tertutup oleh cahaya kemasan, sehingga mustahil untuk melihat siapa saja yang sebenarnya berada di jajaran tinggi itu. Tampaknya ada niat untuk menyembunyikan nama 10 talenta teratas, yang menyebabkan spekulasi luas di kalangan seniman bela diri di 9 negara. Menyembunyikan nama-nama 10 besar dalam daftar bakat kemungkinan besar berarti ada seseorang yang luar biasa di sana, seseorang yang tidak ingin mereka ketahui dengan mudah. Kamu salah. Mereka melakukan ini karena para petinggi dari 3 negara teratas khawatir jika 10 besar kekurangan talenta dari negara mereka, itu akan sangat memalukan. Jadi, mereka menutupinya, mencegah orang lain melihat skornya. Omong kosong, 10 besar sebagian besar diisi oleh orang-orang dari 3 negara teratas. Orang-orang hebat itu tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Lalu kenapa 10 teratas ditutupi cahaya kemasan? Pasti ada alasannya. Kemungkinan besar mereka melindungi 10 orang ini. 10 talenta peringkat teratas sudah diselimuti cahaya kemasan, dan hanya petinggi dari 3 negara atas, serta talenta sesungguhnya di 10 besar, yang akan tahu siapa yang termasuk dalam kelompok elit itu. Tindakan ini menambahkan lapisan misteri ekstra pada daftar 10 besar bakat yang telah bergengsi. Akibatnya, peringkat setelah 10 besar menjadi lebih signifikan, mengingat tidak ada yang bisa melihat siapa saja yang berada di 10 besar. Yang bisa Anda lihat dimulai dari posisi ke-11. Fang Lin melirik orang-orang yang berada di peringkat belasan, saat ini, seseorang bernama Lei Yao berada di posisi ke-11. Dalam 30 peringkat teratas, sebagian besar merupakan talenta cemerlang dari 3 negara atas, dengan sedikit nama dari luar yang muncul. Fang Lin menyimpan slip giok itu dan tidak berpikir lebih jauh, karena dengan kemampuannya, mengamankan tempat dalam 10.000 teratas cukup mudah. Tentu saja,
Jika ia maju ke tahap berikutnya, ia akan bertemu dengan talenta-talenta dari 3 negara atas, dan itulah yang akan menjadi persaingan sesungguhnya. 10 hari berikutnya berlalu, dan Fang Lin telah memperoleh 38 kemenangan berturut-turut tanpa satu kekalahan pun, menempatkan peringkatnya di sekitar 3.000. Hanya sedikit peserta Balai Kota Utara yang tersisa dalam ajang bakat 9 negara, dan mereka lebih banyak kalah daripada menang. Setelah kekalahan mencapai 30, mereka akan tereliminasi. Namun, hal itu tidak mengejutkan. Meskipun para penyuling pil ini terampil dalam memurnikan pil, bersaing dalam seni bela diri melawan para ahli ini merupakan tantangan yang berat. Dugu Nian telah kalah dalam 11 pertandingan tetapi memperoleh 26 kemenangan, menjadikan rekornya yang terbaik di Balai Kota Utara, kedua setelah Fang Lin. Bahkan Fang Lin sendiri tidak menyangka Dugu Nian begitu tangguh, mampu mengamankan 26 kemenangan. Menurut perkiraan awal Fang Lin, akan sangat mengesankan jika Dugu Nian berhasil meraih sekitar selusin kemenangan. Peringkat Dugu Nian juga berkisar sekitar 9.000, terkadang jatuh di luar 10.000 teratas. Jika Dugu Nian memiliki sedikit keberuntungan di pertandingan berikutnya dan meraih 10 kemenangan beruntun atau lebih, maka kemungkinan besar ia dapat mempertahankan peringkatnya dalam 10.000 teratas. Dengan kilatan cahaya, Fang Lin sekali lagi melangkah ke ruang sunyi, menghadapi pertarungannya yang ke-39. Aku penasaran lawan seperti apa yang akan kuhadapi kali ini. Fang Lin penuh harap, namun tetap bersikap tenang. Sesosok perlahan muncul di hadapan Fang Lin, dan setelah diamati lebih dekat, Fang Lin langsung membeku. Orang di seberang juga membeku sebelum ekspresinya berubah sangat aneh. Itu sebenarnya seseorang yang dikenalnya. Ternyata itu kamu. Seru keduanya kaget saat menyadari satu sama lain. Orang di hadapannya juga seorang pemuda, menghunus pedang panjang perak, mengenakan jubah putih, dan tampan penampilannya. Chen Wu, guru muda terbaik dari Sekte Kabut dari negeri Yun. Fang Lin pernah bertarung melawan Chen Wu selama kompetisi besar 3 kerajaan bawah, sebuah pertarungan sulit yang hanya menguntungkan Fang Lin saat dia menggunakan jari cakrawala. Fang Lin tidak menyangka akan bertemu orang ini di pertarungan bakat 9 negara. Ekspresi Chen Wu cemberut, sama sekali tidak mengantisipasi akan bertemu Fang Lin, dan pikiran tentang kekalahannya di masa lalu membuat ekspresinya bertambah gelap. Bab 832, Serangkaian Kemenangan. Namamu Chen. Fang Lin menatap Chen Wu sejenak sebelum tiba-tiba melontarkan kalimat yang hampir membuat Chen Wu pingsan karena marah. Fang Lin, beraninya kau menghinaku seperti ini. Geram Chen Wu. Fang Lin tampak polos, bahkan sempat kesulitan mengingat nama lelaki itu karena mereka hanya pernah beradu pedang satu kali dan tidak pernah berinteraksi lebih jauh. Ah, aku ingat sekarang, namamu Chen Wu, bukan? Fang Lin menepuk dahinya, akhirnya mengingat nama Chen Wu. Tetapi Chen Wu merasa bahwa Fang Lin melakukannya dengan sengaja mempermalukan dan meremehkannya. Fang Lin, hari ini aku akan menghapus aib kekalahanku sebelumnya. Chen Wu meraung, pedang panjang peraknya tiba-tiba terhunus dari sarungnya. Fang Lin mengamati Chen Wu, tersenyum dan berkata, kamu belum mencapai Venaroh. Chen Wu mendengus dingin, kau sama saja, tidak mencapai Venaroh, kau tidak punya hak untuk membicarakanku. Fang Lin tersenyum, tanpa banyak bicara. Ia tidak punya perasaan khusus terhadap Chen Wu, meskipun pernah bertarung sebelumnya, ia tidak menyimpan dendam. Chen Wu lah yang merasa terhina karena dikalahkan oleh tangan Fang Lin dan terus mencari kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Sayangnya bagi Chen Wu, Fang Lin telah lama meninggalkan negeri Qian, dan tidak ada kesempatan untuk menghadapi Fang Lin lagi. Kini, keduanya telah bertemu secara tak terduga dalam pertarungan bakat 9 negara, yang tidak diragukan lagi merupakan kesempatan sempurna bagi Chen Wu untuk menebus kekalahannya yang memalukan. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kekuatanmu sudah meningkat sejak dulu. Fang Lin memberi isyarat pada Chen Wu, tampak seolah siap memberi petunjuk. Chen Wu yang murka, bergerak cepat, seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang di tangannya, bilah pedang itu menghampiri Fang Lin secepat kilat. Dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya dalam kompetisi besar 3 kerajaan bawah, kekuatan Chen Wu memang meningkat pesat, setidaknya kekuatan dan kecepatan pedang ini tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Sayangnya, sementara Chen Wu tumbuh jauh lebih kuat, Fang Lin malah menjadi lebih tangguh, mencapai tingkat yang melampaui imajinasi. Dengan langkah maju, Fang Lin melepaskan auranya,
seperti gelombang besar yang menghantam Chen Wu. Chen Wu mengayunkan pedangnya kuat-kuat, namun sia-sia, karena ia masih terpental akibat guncangannya. Bagaimana ini mungkin? Chen Wu terhuyung mundur, akhirnya menenangkan diri, dan menatap Fang Lin dengan wajah penuh keheranan. Fang Lin berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Ayo, berikan usaha terbaikmu." Chen Wu menggertakkan giginya dengan marah. Sikap santai Fang Lin membuatnya merasa terhina. "Kau akan menyesal meremehkanku seperti ini." Raung Chen Wu. Mata roh di dahinya terbuka, dan pedang panjang yang terbuat dari kekuatan mata roh bersiul. Pedang ini, saat muncul, memancarkan aura yang luar biasa dahsyat. Meskipun bukan entitas fisik, ia sangat kokoh. Jelaslah bahwa pedang ini telah lama dipupuk dalam mata roh Chen Wu. Melihat ini, Fang Lin tidak lagi menganggapnya enteng. Pedang Chen Wu cukup kuat untuk melukainya. Seketika, Fang Lin mengayunkan tinjunya, kekuatan kilin menyebar, berubah menjadi jejak tinju besar yang bertabrakan dengan pedang panjang. Fang Lin mundur sedikit, wajahnya tampak terkejut. Bahkan dengan menggunakan ilmu bela diri kilin, ia tidak mendapatkan banyak keuntungan, yang menunjukkan betapa hebatnya kekuatan pedang Chen Wu. Chen Wu terkesiap dan memuntahkan darah. Pedang panjang yang dipupuk oleh kekuatan mata roh itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Fang Lin. Ini terlalu berat untuk diterimanya. Sayang sekali, mata rohmu belum terbuka lama. Jika pedang ini dibiarkan berkembang lebih lama, kekuatannya pasti akan lebih kuat lagi, kata Fang Lin sambil menggelengkan kepala. Chen Wu diam-diam mendidih. Ia menyadari hal ini, tetapi mata rohnya baru terbuka sebentar, jadi pedang itu belum lama diasah, dan kekuatannya terbatas pada level ini. 3 jurus kabut. Pada saat itu, tekad Chen Wu mengeras, dan dia mengeksekusi teknik rahasianya, melepaskan 3 jurus pedang indah dari Sekte Kabut. Ketiga jurus pedang itu memang luar biasa hebatnya, meski hanya 3 kali tebasan, namun seolah-olah muncul puluhan ribu cahaya pedang secara serentak, berkesinambungan dan tiada akhir. Fang Lin bersikap tenang dan kalem, baju tempur kilin terbentang dan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan di saat yang bersamaan, dia melakukan jurus jari cakrawala. Wajah Chen Wu berubah drastis, dia teringat gerakan ini, di bawah jari cakrawala inilah dia dikalahkan oleh Fang Lin. Sekarang, Fang Lin telah melancarkan jurus ini sekali lagi, dan kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan saat kompetisi akbar di 3 kerajaan bawah. Seolah-olah sebuah jari yang mampu memadamkan semua makhluk hidup telah turun dari cakrawala, 3 gerakan pedang Chen Wu tidak berpengaruh terhadap baju perang kilin, dan sebaliknya, Chen Wu sendirilah yang harus menghadapi jari yang berat dan hampir-hampir tak bisa digerakkan ini. Bagaimana mungkin aku kalah lagi dengan jurus yang sama? Geram Chen Wu, seluruh tubuhnya tampak gila saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengayunkan jurus pedang terakhirnya. Jurus pedang terakhir ini, yang juga merupakan jurus terkuat, merupakan perwujudan konsolidasi seluruh kekuatan Chen Wu. Jurus ini menguras seluruh kekuatannya, dan menang atau kalah, setelah jurus ini, ia tak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Ledakan, tabrakan antara cahaya pedang dan cahaya jari mencapainya, dan dunia Chen Wu menjadi gelap, tubuhnya lemas, dan dia langsung jatuh ke tanah. Wajah Fang Lin tanpa ekspresi, menatap Chen Wu dengan acuh tak acuh. Pertarungan ini, tanpa diragukan lagi, dimenangkan oleh Fang Lin, dan dari awal hingga akhir, dia berada dalam posisi yang sangat menguntungkan, hampir tidak memberi Chen Wu peluang apapun. Ini adalah perbedaan kekuatan, tidak ada bandingannya sama sekali. Mungkin selama kompetisi besar 3 kerajaan bawah, perbedaan di antara keduanya tidak terlalu jauh. Namun kini, Fang Lin telah meninggalkan Chen Wu sepenuhnya, dan berada pada level yang sepenuhnya berbeda. Kekuatan Fang Lin sedemikian rupa sehingga ia dapat bertarung melawan seseorang dengan vena roh dan tetap tak terkalahkan, sedangkan Chen Wu bahkan tidak mendekati level itu, bahkan dengan beberapa teknik yang layak, ia tidak mungkin menjadi lawan Fang Lin. Fang Lin, 39 kemenangan berturut-turut. Di negeri Yun, 3 kerajaan bawah, banyak orang di beberapa kota besar memperhatikan pertempuran Chen Wu. Bagaimanapun, Chen Wu adalah bakat dan kebanggaan negeri Yun, dan para seniman bela diri dari negeri Yun tentu saja sangat khawatir, berharap Chen Wu akan menang. Namun, yang tak pernah diduga oleh para seniman bela diri dari negeri Yun adalah bahwa Chen Wu akan bertemu dengan Fang Lin,
orang yang berasal dari kompetisi akbar 9 negara yang telah mengejutkan semua orang dengan bakatnya yang luar biasa, Fang Lin dari negeri Xuan. Apakah orang yang mengalahkan Chen Wu benar-benar Fang Lin? Penampilannya hampir tidak berubah, itu pasti dia. Sungguh luar biasa betapa kuatnya Fang Lin sekarang, kesenjangannya terlalu lebar. Orang seperti itu pada akhirnya akan bangkit seperti naga yang tersembunyi dan memiliki hari untuk melambung. 39 kemenangan berturut-turut tidak membawa banyak perubahan pada peringkat Fang Lin, ia tetap berada di sekitar angka 4000. Dan lawan yang dihadapi Fang Lin berikutnya bukanlah lawan yang bisa diatasi dengan satu pukulan lagi. Fang Lin akhirnya menjadi serius, menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan satu lawan demi satu, naik dari peringkat sekitar 4000 ke dalam 2000 teratas. Tahap pertama pertarungan bakat 9 negara telah berlalu lebih dari setengah bulan, dan hanya tersisa 10 hari terakhir. Seniman bela diri keluarga Ling. 10 hari terakhir akan memperkuat peringkat 10.000 teratas dalam daftar bakat. Pada tahap ini, tak seorang pun ingin gagal, khususnya para seniman bela diri yang berada di peringkat 8 atau 9.000, mereka berjuang mati-matian untuk mempertahankan tempat mereka dalam 10.000 teratas. Saat ini, mereka yang mampu mempertahankan kemenangan beruntun hanya sedikit, dan kemenangan beruntun Fang Lin telah mencapai 43, dan akhirnya menembus 2000 teratas. Di seluruh balai kota utara, rekor terbaik tentu saja milik Fang Lin. Selain dia, semua pemain lain lebih banyak kalah daripada menang, bahkan ada yang kalah 10 kali berturut-turut dan langsung tereliminasi. Selain Fang Lin, hanya Mo Yun dan Du Gunian dari balai kota utara yang masuk dalam 10.000 teratas. Meskipun beberapa lainnya belum tereliminasi, peringkat mereka sudah berada di luar 10.000 teratas, dan hampir mustahil bagi mereka untuk menembus 10.000 teratas dalam 10 hari terakhir. Tentu saja, segelintir pemain ini belum menyerah. Jika mereka menghadapi lawan yang sangat lemah dan secara ajaib menang berturut-turut, mereka masih mungkin menembus 10.000 besar. Bahkan Mo Yun dan Du Gunian pun belum stabil, peringkat mereka masih berkisar di angka 9.000. Jika kalah beberapa pertandingan lagi, mereka akan langsung terdepak dari 10.000 teratas. Hasil ini membuat kepala balai, Ye Mengxian, tak berdaya. Ia sangat berharap melihat lebih banyak orang dari balai kota utara masuk 10.000 besar, tetapi kenyataan memang selalu kejam. Dalam skenario terburuk, hanya Fang Lin yang mungkin bisa lolos ke fase berikutnya, sementara yang lainnya tereliminasi. Namun, situasi ini tidak hanya terjadi di balai kota utara. Di antara 32 balai lainnya, beberapa bahkan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Beberapa aula bahkan belum memiliki satu orang pun yang berhasil masuk dalam 10.000 teratas hingga sekarang, sungguh menyedihkan. Tak heran, kompetisi bakat 9 negara merupakan ajang ujian kehebatan seni bela diri, dan bagi para penyuling pil dari aliansi pil untuk bersaing dalam kekuatan bela diri dengan para bakat seni bela diri dari seluruh dunia adalah hal yang terlalu berlebihan. Satu hal yang menghibur bagi Ye Mengxian adalah performa Fang Lin yang cukup baik, bahkan melejit ke dalam 2000 besar. Dengan rekor seperti itu, bahkan jika Fang Lin kalah selusin pertandingan lagi, ia tidak akan jatuh dari 10.000 besar, yang cukup aman. Dengan kilatan cahaya, Du Gunian kembali dari ruang independen, wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan. Fang Lin meliriknya dan tersenyum, tersesat lagi. Du Gunian mendengus, aku bertemu lawan yang usianya hampir sama dengan ayahku, sungguh menyebalkan. Fang Lin tersenyum, mengetahui dari ekspresi Du Gunian bahwa dia belum bisa menerima kehilangan itu. Lagi pula, kompetisi bakat ini memiliki batasan usia yang cukup longgar. Selama seseorang belum berusia lebih dari 40 tahun, mereka boleh berpartisipasi. Oleh karena itu, seseorang mungkin akan menghadapi beberapa seniman bela diri yang lebih tua. Mereka mungkin tidak memiliki bakat yang sama dengan generasi muda, tetapi seiring bertambahnya usia, latihan mereka pun menjadi jauh lebih lama, yang berarti kultivasi dan kekuatan mereka tentu tidak lemah. Fang Lin telah mengalahkan beberapa seniman bela diri berusia 30-an, tetapi dengan kekuatan Du Gunian yang tidak memadai, menghadapi seniman bela diri berusia matang tentu akan mengakibatkan kekalahan. Sudah berapa kali kamu kalah? Tanya Fang Lin. Du Gunian melirik slip gioknya dan berkata dengan sedikit pasrah, aku telah kalah 18 kali dalam pertandingan, dan sekarang aku mengalami 4 kekalahan beruntun. Fang Lin menjawab dengan senyum tipis, tidak masalah, menangkan saja beberapa pertandingan lagi,
dan kamu seharusnya bisa tetap berada dalam 10.000 teratas. Namun, Dugu Nian tidak seoptimis Fang Lin. Dengan kekuatan lapis ke-8 asal surgawinya yang hanya mampu bertahan di sekitar 9.000 peringkat, itu sudah merupakan perjuangan yang berat. Dengan sisa beberapa hari ini, jika dia terus kalah, hampir pasti dia akan keluar dari 10.000 peringkat teratas. Sepupumu, peringkatnya cukup bagus, bahkan lebih tinggi dariku, kata Fang Lin. Sepupu yang dimaksud Fang Lin tentu saja Dugu Ruoksu, yang saat ini berada dalam posisi 2.000 teratas di daftar bakat, peringkatnya 30 tempat lebih tinggi dari Fang Lin. Belum sempat dia bicara, seberkas cahaya jatuh, membawa Fang Lin ke ruang mandiri. Ini adalah pertandingan ke-44 Fang Lin. Setelah memenangkan begitu banyak pertandingan berturut-turut, ia merasa sangat tenang saat ini. Saat berikutnya, lawannya muncul. Kau Fang Lin. Saat orang itu muncul, tatapannya tertuju pada Fang Lin dengan sedikit kegelapan di matanya. Alis Fang Lin berkerut sedikit saat dia juga menatap pria itu, meskipun dia tidak mengenalinya. Lelaki itu tampaknya berusia 30-an, berpakaian hitam, bertubuh agak kekar dan berwajah biasa saja, tetapi aura yang dipancarkannya merupakan aura lapisan keempat dari Venaroh. Kau kenal aku? Tanya Fang Lin. Pria berpakaian hitam itu mendengus, wajahnya menunjukkan permusuhan yang jelas. Kau telah mempermalukan keluarga Lingku, dan sekarang setelah aku bertemu denganmu hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Mendengar ini, Fang Lin tak kuasa menahan tawa. Jadi, orang ini dari keluarga Ling, tak heran jika sekilas ia tampak ingin mencabik-cabik Fang Lin. Karena keluarga Ling merupakan keluarga bangsawan Tao Alkimia, wajar saja jika mereka memiliki banyak pendekar bela diri. Namun, peluang untuk bertemu dengan seseorang dari keluarga Ling dalam pertarungan para talenta 9 negara relatif kecil. Pria berpakaian hitam ini adalah orang pertama dari keluarga Ling yang ditemui Fang Lin. Karena kamu dari keluarga Ling, aku tidak punya keraguan. Akan kuhajar kamu sampai babak belur, kata Fang Lin sambil tertawa dingin. Pria berbaju hitam itu juga mencibir, aku tahu pendekar urat nadi biasa tidak sebanding denganmu, tapi aku, Ling Zong, bukan pemalas yang tidak berguna itu. Kau bukan apa-apa di mataku. Oh, kalau begitu mari kita coba, kata Fang Lin acuh tak acuh, memberi isyarat kepada Ling Zong dengan gerakan penuh cemoohan. Pengadilan mati. Marah karena dipandang rendah, Ling Zong segera mengayunkan tangannya yang besar, mewujudkan jejak telapak tangan yang menjulang tinggi yang menghantam ke arah Fang Lin. Fang Lin tidak menghindar atau tidak punya tempat untuk menghindar, ia melepaskan tinju kilin sebagai balasan. Mengaum. Diiringi dengan raungan kilin, kilin Fist Impression melesat maju berhadapan langsung dengan Palm Impression yang perkasa. Ledakan. Terdengar suara tabrakan keras, dan Palm Impression yang menjulang tinggi langsung runtuh, sedangkan kilin Fist Impression meredup namun tidak menghilang. Melihat ini, ekspresi terkejut terpancar di mata Ling Zong. Tekan dia. Ling Zong sekali lagi mengeksekusi seni bela dirinya, saat tangan-tangan besar muncul satu demi satu, menumpuk seperti gunung saat mereka menekan Fang Lin. Tanpa sepatah kata pun, Fang Lin menggunakan jari cakrawala, menembakkan seberkas cahaya yang menembus beberapa jejak telapak tangan, tetapi tetap saja tidak dapat menghalangi semua jejak telapak tangan yang turun. Saat jejak telapak tangan itu mengarah padanya, mata roh Fang Lin terbuka, dan gelombang cahaya biru membentuk layar cahaya pelindung di sekelilingnya. Ledakan, 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 ledakan. Jejak telapak tangan berjatuhan satu demi satu, menghantam layar cahaya yang dibentuk oleh kekuatan mata roh. Namun, layar cahaya yang tampak rapuh itu dengan tangguh menahan serangan Ling Zong. Pada saat berikutnya, kaki Fang Lin bergerak dengan jurus 9 langkah surga, menghilang dari pandangan Ling Zong bagaikan hantu. Ketika dia muncul kembali, Fang Lin sudah berada di belakangnya. Bab 834, Rencana Cadangan Ling Zong. Kemunculan Fang Lin yang tiba-tiba membuat Ling Zong agak lengah, tetapi sebagai seniman bela diri yang berpengalaman, dia segera memutar tubuhnya saat dia merasakan bahaya dan melancarkan pukulan ke arah Fang Lin. Fang Lin membalas dengan pukulan, dan kedua tinju itu beradu dengan kuat. Dengan suara keras, Ling Zong terhuyung mundur, wajahnya penuh keterkejutan. Di sisi lain, tubuh Fang Lin hanya bergoyang sedikit sebelum dia menenangkan diri, senyum tipis mengembang di sudut mulutnya. Tubuh fisikmu tampak biasa saja, kata Fang Lin sambil tersenyum,
nadanya penuh dengan ejekan yang tak tersamar. Wajah Ling Zong menjadi sangat buruk. Sebagai seorang praktisi Vena Roh tingkat 4, ia benar-benar terhuyung-huyung hanya dengan satu pukulan dari Fang Lin. Meski beredar rumor bahwa Fang Lin punya kekuatan yang menyaingi praktisi Spirit Vein, Ling Zong tidak mempercayainya, menganggapnya sebagai sesuatu yang berlebihan. Namun hari ini, setelah benar-benar berselisih dengan Fang Lin, Ling Zong akhirnya menyadari bahwa rumor yang tampaknya absurd itu ternyata benar. Fang Lin jelas memiliki kekuatan untuk melawan para praktisi Vena Roh, dan bahkan memiliki tubuh yang sangat tangguh. Bahkan ia, seorang seniman bela diri Vena Roh tingkat 4, tidak dapat mengalahkan Fang Lin dalam hal kekuatan fisik. Ekspresi Ling Zong jelek, dijatuhkan oleh seorang seniman bela diri dari Heavenly Origin benar-benar merupakan pukulan bagi harga dirinya. Tubuh fisik hanyalah sebagian dari kekuatan. Sekalipun tubuhmu kuat, kau tetap bukan tandinganku, kata Ling Zong dingin, saat mata roh di dahinya terbuka. Segel ungu persegi besar meraung dari kekuatan Spirit Eye, berdenyut dengan energi yang kuat. Saat anjing laut itu mendekat, ia tumbuh sebesar gunung di udara, momentumnya sangat menakutkan. Mata Fang Lin menyipit sedikit, dan suatu objek tertentu terbang keluar dari mata rohnya sendiri juga. Itu adalah segel berwarna gelap, terlihat biasa saja dan tidak berkilau, pada pandangan pertama, tampak tidak mencolok. Jalan, Fang Lin mendesak segel gelap itu maju, mengarahkannya langsung ke segel ungu pegunungan. Ledakan, kedua segel itu beradu, melepaskan energi yang luar biasa. Untuk sesaat, keduanya sama-sama seimbang, seolah tak ada yang bisa menang. Cahaya dari mata roh Ling Zong semakin kuat, menyebarkan cahayanya ke sekelilingnya, yang langsung meningkatkan kehadirannya secara signifikan. Bang! Ling Zong tiba-tiba menyerang, kecepatannya juga luar biasa. Ia mengubah tangannya menjadi cakar dan mengarahkannya langsung ke dada Fang Lin. Fang Lin seperti melihat seekor elang menukik ke bawah, dan merasakan hawa dingin di dadanya. Bagus sekali. Fang Lin tertawa terbahak-bahak saat ia melepaskan kekuatan tulang iblis. Sesosok hantu kilin muncul, berdiri dengan gagah di hadapannya. Hah! Alis Ling Zong berkerut dalam saat cakarnya yang ganas mendarat tepat di hantu kilin. Hantu kilin itu meraung marah, tampaknya murka oleh tindakan Ling Zong, dan mengangkat cakar kilinnya untuk menyerang balik Ling Zong dengan ganas. Ling Zong terpental, luka dalam terlihat hingga ke tulang dadanya, darah mengucur deras, pemandangan yang mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Zong memucat, menyadari bahwa jika dia tidak merasakan ada yang tidak beres dan mundur sedikit, seluruh dadanya mungkin akan terkoyak. Dilindungi oleh kekuatan mata roh, bagaimana mungkin dia begitu rentan? Mungkinkah hantu itu benar-benar sekuat itu? Dia tentu tidak menyangka tulang iblis Fang Lin ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang setelah diaktifkan, Ling Zong beruntung tidak dihancurkan di tempat oleh hantu kilin. Memang, tulang iblis kini menjadi andalan Fang Lin yang paling kuat, sedangkan tubuh fisiknya menjadi yang kedua. Apakah kamu masih ingin bertarung? Fang Lin bertanya dengan dingin, menatap Ling Zong. Ling Zong menggertakkan giginya, langsung mengeluarkan pil untuk ditelan, dan menaburkan bubuk obat putih pada luka di dadanya. Luka di dada Ling Zong, tempat tulang rusuknya sebelumnya terlihat, kini sembuh dengan cepat, hampir tidak ada tanda-tanda luka tersisa. Seperti yang diharapkan dari keluarga yang ahli dalam Tao Alkimia, pil yang kamu buat cukup bagus, kata Fang Lin sambil tertawa, meskipun nadanya lebih terdengar seperti ejekan. Pada saat ini, kedua segel besar itu masing-masing terbang kembali ke tangan Ling Zong dan Fang Lin. Ling Zong menyimpan segel itu di dalam mata rohnya, sementara Fang Lin juga menyimpan segel gelapnya. Segel gelap ini tentu saja diperoleh dari dua pendekar istana penjaga barat saat berada di Gunung 100 Binatang, itu adalah harta karun penguasa kota barat, dan sekarang, telah menjadi milik Fang Lin. Bahkan jika Lu Feng ingin merebutnya kembali, ia tak punya cara untuk melakukannya, apalagi karena Lu Feng sendiri kini berada di bawah kendali Fang Lin, apalagi harta karunnya. Pada saat itu, di keluarga alkimia Tao Ling, banyak anggota keluarga Ling juga memperhatikan pertempuran ini. Fang Lin sialan ini begitu kuat, bahkan Ling Zong pun tak bisa mengalahkannya. Jangan bicara omong kosong, Ling Zong masih punya beberapa gerakan yang belum digunakannya. Benar sekali, meskipun Fang Lin kuat, Ling Zong seharusnya bisa mengalahkannya. Namun, ini berarti bahwa bahkan jika Ling Zong mengalahkan Fang Lin,
beberapa kartu keluarga Ling kita akan terungkap. Tidak masalah. Selama kita bisa menunjukkan kepada Fang Lin betapa hebatnya keluarga Ling kita, itu sepadan. Fang Lin telah menghina keluarga Ling kita. Sayang sekali dalam pertarungan bakat 9 negara ini, kita tidak bisa membahayakan nyawa manusia. Kalau tidak, aku sangat berharap Ling Zong bisa mengeksekusi anak ini. Akan ada kemungkinan, dia tidak akan bisa melompat-lompat lebih lama lagi. Di dalam Balai Kota Utara, Ye Mengxian dan sekelompok penyuling pil dari Balai Kota Utara juga menyaksikan pertempuran ini. Sebagian besar penyuling pil dari Balai Kota Utara berharap Fang Lin menang, tetapi ada juga beberapa yang memiliki hubungan lebih dekat dengan keluarga Ling dan karenanya berharap Ling Zong akan menang. Meskipun Fang Lin telah mendapatkan keuntungan sementara, Ling Zong pasti masih punya rencana cadangan. Fang Lin pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Beberapa orang mencibir dalam hati. Di suatu tempat yang terisolasi, Ling Zong mendengus dingin dan mengeluarkan sebuah manik dari tas 9 istana miliknya, lalu menghancurkannya. Tiba-tiba, satu set baju zirah biru muncul di Ling Zong. Seluruh aura Ling Zong berubah karena kemunculan perangkat zirah ini. Seolah-olah wilayah kekuasaannya pun meningkat pesat berkat keberadaan baju zirah itu. Baju zirah biru langit ini bersinar dengan cahaya redup dan terbuat dari bahan yang luar biasa. Sekarang, aku setara dengan seseorang dengan kekuatan 7 lapisan urat spiritual. Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Ling Zong menatap Fang Lin dengan senyum ganas, seolah-olah dia telah mengamankan kemenangan atas Fang Lin. Fang Lin melengkungkan bibirnya, menatap Ling Zong dengan pandangan meremehkan. Hanya satu set baju zirah, dan itu memberimu kepercayaan diri sebesar ini. Sambil berkata demikian, Fang Lin juga mengaktifkan tulang iblis kilin, dan seketika baju zirah kilin yang hitam pekat dan menakutkan menyelimuti seluruh tubuhnya, sangat pas dan hanya menyisakan matanya yang terbuka. Kau punya baju zirahmu, tapi aku punya yang lebih kuat dari milikmu. Seru Fang Lin, sosoknya bergerak cepat, diiringi raungan kilin, menerjang Ling Zong. Ling Zong mengenakan baju zirah biru langit dan penuh percaya diri, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, dan memilih menghadapi kekuatan Fang Lin secara langsung. Keduanya saling beradu tinju, sama sekali mengabaikan pertahanan diri dan beradu tinju secara langsung, membuat suasana menjadi luar biasa sengit. Kau pasti kalah, teriak Ling Zong. Fang Lin menanggapi dengan tawa dingin, sekali lagi menggunakan seni bela diri kilin. Bab 835, akhir dari sebuah bab. Seni bela diri kilin tidak hanya terbatas pada tinju kilin, itu hanyalah sebagian dari keseluruhan seni bela diri kilin. Ledakan. Kekuatan kilin meledak, dan Fang Lin berubah menjadi kilin purba, setiap gerakan yang dilakukannya membawa keagungan kilin. Ling Zong sangat terkejut. Menghadapi seni bela diri kilin yang dilepaskan oleh Fang Lin, ia mendapati dirinya benar-benar kalah telak. Meskipun ia mengenakan baju perang biru langit, ia tetap terpukul mundur selangkah demi selangkah. Hantu kilin muncul sekali lagi, kali ini menyatu dengan Fang Lin. Kedua telapak tangannya menyerang dengan ganas, membekas di baju tempur biru langit Ling Zong. Tiba-tiba, Ling Zong terpental mundur, darah mengucur dari mulutnya. Meskipun baju zirahnya masih utuh, kekuatan itu telah menembusnya, menyebabkan kerusakan pada organ-organ dalamnya. Dengan serangan itu, Ling Zong sudah kehilangan kekuatan untuk bertarung lebih lanjut. Kerusakan organ dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa langsung disembuhkan, bahkan dengan bantuan pil sekalipun. Fang Lin tidak memberi Ling Zong kesempatan. Saat ia memuntahkan darah dan terlempar mundur, Fang Lin segera menyusul, menghentakkan kakinya dengan kasar ke wajahnya. Seperti kata pepatah, jangan pukul wajah, tendangan Fang Lin memang disengaja. Ia bermaksud menginjak wajah Ling Zong, dan dengan begitu, ia juga menginjak-injak kehormatan keluarga Ling. Adegan ini disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Ling, dan seketika itu juga seluruh keluarga Ling menjadi marah. Anak ini terlalu sombong. Beraninya dia menghina keluarga Ling kita seperti ini. Bunuh. Kita harus membunuhnya. Apapun yang terjadi, keluarga Ling tidak akan membiarkannya lolos. Saat Fang Lin menginjak wajah Ling Zong dengan kakinya, pemandangan ini memenuhi keluarga Ling dari atas sampai bawah dengan amarah yang amat besar. Mereka berharap bisa bergegas masuk ke tempat terpencil itu dan mencabik-cabik Fang Lin saat itu juga. Kepala keluarga Ling saat ini mendengus dingin. Meskipun tidak ada kata yang terucap, sikapnya sudah menunjukkan segalanya.
Tendangan Fang Lin menginjak-injak martabat keluarga Ling. Di dalam ruang terisolasi itu, dengan kaki Fang Lin menginjaknya, Ling Zong telah kehilangan dua giginya, matanya dipenuhi amarah dan racun. Kalian memprovokasi keluarga Lingku. Ling Zong meraung marah. Fang Lin mencibir, benar, aku memprovokasimu. Nasibmu adalah nasib keluarga Ling. Ling Zong mengumpat dalam hati, namun di saat berikutnya, dia diteleportasi keluar. Fang Dading, 44 kemenangan berturut-turut. Fang Lin merasa sangat lega setelah keluar dari ruang isolasi. Terakhir kali, Ling Haoyang mengincar Fang Lin di Balai Kota Utara, membuat Fang Lin menahan amarahnya. Di area terlarang alkimia kuno, ia sempat melampiaskan sebagian rasa frustrasinya, tetapi sekarang setelah mengalahkan Ling Zong, hatinya benar-benar tenang. Setelah 49 kemenangan berturut-turut, peringkat Fang Lin naik 10 peringkat, tanpa perubahan signifikan. Tak lama kemudian, Du Gunian pun kembali dari ruang isolasi. Kali ini, ia tersenyum, jauh berbeda dari kesedihannya sebelumnya. Kau menang. Fang Lin menatapnya. Beruntungnya, aku bertemu seseorang dari 3 kerajaan bawah, kata Du Gunian, dengan kegembiraan yang tak terlukis di wajahnya. Fang Lin tersenyum, kamu sangat senang hanya dengan 1 kemenangan. Aku sudah menang 49 kali berturut-turut dan tidak merasakan apa-apa. Du Gunian menatap Fang Lin dengan tajam. Apa menurutmu semua orang seaneh dirimu? Mata Fang Lin langsung melebar. Tunjukkan rasa hormatmu, beraninya kau menyebut tuanmu aneh. Du Gunian bersenandung 2 kali, jelas tidak takut. Hati-hati dengan kekuatan yang diberikan Bai kepadaku. Aku mungkin akan menggunakannya untuk menekanmu, kata Du Gunian dengan bangga. Mendengar ini, mulut Fang Lin berkedut. Bai, gadis itu memang tahu bagaimana caranya terdengar penuh kasih sayang. Memang, hantu yang ditinggalkan Bai Kingsway telah memberikan kekuatan kepada Du Gunian, memungkinkannya untuk menembus alam asal surgawi tingkat ke-8. Mengenai aspek lainnya, Fang Lin tidak yakin, mungkin ibunya memang telah mewariskan kekuatan lain kepada Du Gunian. Hehe, hati-hati saja supaya kita tidak bentrok. Pasti menarik, kata Fang Lin sambil tertawa. Du Gunian menatap Fang Lin dengan jenaka. Kalau begitu, kita akan bertarung sekuat tenaga ketika saatnya tiba, untuk melihat siapa yang lebih tangguh. Fang Lin menggelengkan kepalanya, benar-benar bingung dari mana datangnya kepercayaan diri Du Gunian. Sementara Fang Lin dan Du Gunian keduanya telah mengamankan kemenangan, Mo Yun telah menderita kekalahan dan peringkatnya anjlok, menempatkannya dalam posisi yang berbahaya. Jika dia kalah dalam beberapa pertandingan lagi, Mo Yun akan jatuh ke posisi 10.000 teratas. Hari-hari terakhir akhirnya berlalu. Ketika Fang Lin meraih kemenangannya yang ke-60, tahap pertama pertarungan bakat 9 negara juga berakhir. Peringkat di papan bakat telah menjadi sangat jelas, kecuali 10 besar, yang masih diselimuti cahaya keemasan dan tak terlihat. Dari peringkat ke-11 hingga ke-10.000, semuanya telah ditentukan. Rekor Fang Lin sangat bagus, melanjutkan rentetan kemenangannya yang tak terputus dan menduduki peringkat 900. Hasil ini sungguh luar biasa, setidaknya Meng Xian telah memuji Fang Lin beberapa kali atas pencapaiannya ini. Di antara 32 aula, hanya sedikit yang berhasil masuk ke dalam 1000 teratas. Posisi Fang Lin sudah cukup baginya, sang kepala aula, untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan para kepala aula lainnya. Sementara itu, peserta lain dari Balai Kota Utara, khususnya Mo Yun, lebih beruntung di saat-saat terakhir. Mereka menang lebih banyak daripada kalah dan hanya nyaris masuk dalam peringkat 9.800, bahkan nyaris keluar dari 10.000 teratas. Du Gunian berhasil masuk dalam 8.000 besar. Meskipun masih cukup jauh di belakang, setidaknya ia berhasil masuk 10.000 besar dan dapat berpartisipasi dalam tahap kedua ajang bakat 9 negara. Selain ketiganya, sisanya telah tereliminasi, tetapi Meng Xian sudah sangat puas. Memiliki 3 orang dari Balai Kota Utara di 10.000 teratas, terutama Fang Lin, si aneh itu, yang mencapai peringkat di 1.000 teratas, jauh di luar ekspektasinya. Masuk ke dalam daftar 1.000 teratas telah menarik perhatian banyak orang. Untungnya, Fang Lin menggunakan nama yang unik, Fang Dading, jika tidak, nama aslinya mungkin akan menimbulkan kontroversi. Lagi pula, Fang Lin pernah membuat keributan besar dan menyinggung banyak orang. Jika nama aslinya muncul di daftar, itu bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Aku sudah memenangkan 60 pertandingan berturut-turut dan hanya berada di peringkat 900. Sepertinya mereka yang ada di depan memang tangguh, komentar Fang Lin sambil memegang jade slip, melihat berbagai nama di papan bakat. Terutama 10 nama yang tersembunyi di balik cahaya keemasan di papan, yang membuat Fang Lin semakin penasaran. Siapakah sebenarnya 10 talenta teratas yang disembunyikan dengan hati-hati oleh kekuatan 3 negara atas? Yang peringkat ke-11 masih Lei Yao ini. Aku penasaran dengan latar belakangnya. Sepertinya ada keluarga Lei yang kuat di negeri Tang. Fang Lin merenung sambil melihat nama Lei Yao di posisi ke-11 dalam daftar. Setelah tahap pertama berakhir, mereka yang berhasil masuk 10.000 besar diberi waktu untuk memulihkan diri. Mengenai kapan tahap kedua kompetisi akan dimulai, mereka akan diinformasikan setengah bulan sebelum dimulai. Untuk saat ini, waktu pastinya masih belum diketahui. Fang Lin, Du Gunian, Mo Yun, pertarungan bakat 9 negara ditunda untuk sementara waktu. Kuharap kalian akan memasuki kuil pertempuran Wuji untuk berkultivasi sebentar. Meng Xian menyapa 3 orang yang duduk di bawahnya. Bab 836, Kuil Pertempuran Wuji. Mendengar Ye Meng Xian menyebut kuil pertempuran Wuji, Fang Lin dan Du Gunian sama-sama memasang ekspresi bingung. Sementara Mo Yun tampak memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah agak serius. Bolehkah aku bertanya kepada guru, apa itu kuil pertempuran Wuji? Fang Lin bertanya. Ye Meng Xian menjawab, kuil pertempuran Wuji adalah tempat uji coba aliansi pil kita, dan tidak dibuka pada hari-hari biasa. Kini setelah pertempuran antar talenta 9 negara dimulai, setiap talenta yang maju ke tahap berikutnya dapat memasuki kuil pertempuran Wuji untuk berlatih dan berusaha meningkatkan kemampuan bela diri mereka semaksimal mungkin. Guru, apakah ini berarti orang-orang dari aula lain yang masuk 10.000 teratas juga akan berkultivasi bersama kita? Tanya Fang Lin. Ye Meng Xian mengangguk dan menambahkan, selain mereka, akan ada juga sekelompok talenta dari keluarga bangsawan Alchemy Tao. Mendengar bahwa sekelompok individu dari keluarga bangsawan Alkimia Tao juga akan memasuki kuil pertempuran Wuji, ekspresi Mo Yun tampak tidak menyenangkan. Berasal dari latar belakang sederhana, ia sangat meremehkan mereka yang berasal dari keluarga bangsawan Alkimia Tao, dan tentu saja, ia akan merasa tidak nyaman berkultivasi bersama para bakat tersebut. Ye Meng Xian memperingatkan, di kuil pertempuran Wuji, kamu hanya perlu fokus pada kultivasimu dan menghindari konflik dengan siapapun. Setelah jeda, nada bicara Ye Meng Xian sedikit berubah. Tentu saja, jika seseorang dengan sengaja memprovokasi Anda, jangan bersikap sopan, tangani sesuai keinginan Anda, asalkan jangan mempermalukan Balai Kota Utara kami. Dengan kata-kata ini, mereka bertiga menyadari bahwa waktu mereka di kuil pertempuran Wuji mungkin tidak akan damai. Di mana ada manusia, di situ ada konflik, terutama di tempat seperti kuil pertempuran Wuji tempat para bakat bertemu. Baik itu bakat dari berbagai aula aliansi pil atau bakat dari keluarga bangsawan Alkimia Tao, jika dikumpulkan bersama, akan menjadi tidak normal jika tidak terjadi apa-apa. Sikap Ye Meng Xian jelas, jika tidak ada seorang pun yang memprovokasi Anda di kuil pertempuran Wuji, maka tidak perlu menimbulkan masalah, cukup berkultivasilah dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau ada yang secara aktif mencari masalah, jangan menahan diri. Lawan dengan keras, asal jangan mempermalukan dia, Ye Meng Xian, dan Balai Kota Utara. Ya, jawab mereka bertiga sambil membungkuk dan menangkupkan tangan. Ye Meng Xian mendengus sebagai tanda terima kasih. Besok, Tetua Miao akan mengirimmu ke kuil pertempuran Wuji, di mana kau harus berkultivasi setidaknya selama 3 bulan. Ketiganya pensiun, bertukar beberapa kata satu sama lain, dan kemudian berangkat secara terpisah. Melihat reaksi Mo Yun, dia tampaknya memiliki kebencian yang besar terhadap keluarga bangsawan Alchemy Tao, kata Du Gunian begitu mereka kembali ke kediaman mereka. Fang Lin tertawa, itu wajar, orang-orang dari keluarga bangsawan Alkimia Tao semuanya sombong, memandang rendah orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita terlibat konflik dengan keluarga bangsawan Alkimia Tao di kuil pertempuran Wuji? Tanya Du Gunian. Fang Lin menatapnya, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saya pikir kita harus mengalahkan mereka dengan keras. Kalau begitu, selesai sudah masalahnya. Keesokan harinya, Tetua Miao memimpin Fang Lin dan 2 orang lainnya meninggalkan Balai Kota Utara, mengawal mereka ke kuil pertempuran Wuji. Karena perjalanannya cukup jauh,
Rombongan berempat ini menggunakan flying boat untuk bepergian. Di atas kapal terbang, Tetua Miao berulang kali menasihati mereka bertiga untuk berhati-hati dalam bertindak di kuil pertempuran Wuji, menyarankan agar mereka sedikit lebih sabar. Lagi pula, mereka bertiga terisolasi dan lemah, dan jika mereka berhadapan dengan keluarga bangsawan alkimia Tao, mereka pasti akan menderita. Di atas perahu terbang, Penatua Miao juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Fang Lin karena telah mengambil ramuan obat kuno yang dapat memperpanjang umur dari daerah terlarang alkimia kuno. Meskipun bukan pil burung bangau pinus, ramuan obat kuno itu masih memiliki efek memperpanjang umur, sehingga memenuhi perjanjian antara Fang Lin dan Tetua Miao. Perjalanan itu berjalan tanpa kejadian apapun, dan 3 hari kemudian, saat kapal terbang itu terbang di angkasa, terlihat sebuah bangunan megah yang terletak di antara barisan gunung yang saling tumpang tindih di depan, menyerupai seekor binatang hitam raksasa yang sedang berjongkok di atas bumi. Kita sudah sampai, ini kuil pertempuran Wuji. Kalian akan berlatih di sini sebentar, berusaha meningkatkan kemampuan kalian untuk menghadapi tahap selanjutnya dari pertempuran bakat 9 negara, ujar Penatua Miao, sambil mengendalikan turunnya perahu terbang ke bangunan hitam di bawah, memberi tahu ketiga orang itu. Saat perahu terbang mendarat, apa yang tidak terlihat jelas dari udara kini menjadi lebih jelas, hanya setelah mendarat, seseorang dapat merasakan kemegahan kuil pertempuran Wuji. Di luar kuil pertempuran Wuji, sudah ada orang-orang yang menunggu, personel dari aliansi pil yang bertugas menjaga kuil pertempuran Wuji. Penatua Miao bertukar basa-basi dengan orang-orang ini dan kemudian memimpin Fang Lin dan 2 orang lainnya ke kuil pertempuran Wuji. Penatua Huang, apakah orang-orang dari aula lain hampir semuanya sudah tiba? Penatua Miao bertanya kepada Penatua Huang, yang bertanggung jawab menjaga kuil pertempuran Wuji, saat mereka masuk. Penatua Huang tampak sedikit lebih tua daripada Penatua Miao, dengan rambut tipis dan perawakan ramping, jelas tidak memiliki banyak sisa umur. Penatua Huang menjawab, beberapa orang dari aula belum tiba, tetapi beberapa bakat keluarga Tao alkimia telah tiba di sini. Apakah ada orang dari keluarga Ling? Fang Lin bertanya dari samping. Penatua Huang melirik Fang Lin, orang-orang keluarga Ling tiba 2 hari yang lalu. Fang Lin mengangguk, orang-orang keluarga Ling telah tiba, tampaknya hari-harinya berlatih di kuil pertempuran Wuji tidak akan begitu membosankan. Mendorong pintu aula hingga terbuka, kelompok itu memasuki aula besar, dan tiba-tiba Fang Lin dan yang lainnya merasa seolah-olah kekuatan suatu susunan bersirkulasi di dalam, menyebabkan teknik kultivasi dalam diri mereka masing-masing mulai mengalir tanpa sadar. Aula itu sangat luas, dengan banyak sosok duduk bersila di dalamnya, dan di ujung lain aula, ada pintu lain. Kalian boleh mulai latihan di sini untuk saat ini. Setelah semua orang tiba, kalian akan dibawa ke aula sidang, kata Penatua Huang. Ketiganya mengangguk, masing-masing sudah merasakan suasana yang tidak biasa di tempat ini. Penatua Miao memberikan ketiganya ceramah peringatan sebelum meninggalkan tempat itu. Dengan suara keras, pintu aula tertutup, dan Fang Lin beserta yang lain melihat sekeliling sebelum memutuskan untuk mencari tempat terpencil untuk duduk dan berkultivasi. Tanpa diduga, beberapa orang berdiri dan mendekati Fang Lin dan teman-temannya. Apakah kamu Fang Lin? Salah satu dari orang-orang itu bertanya, nadanya dipenuhi dengan nada dingin. Fang Lin menoleh dengan pandangan sekilas, pembicaranya adalah seorang pemuda berusia 20-an, matanya tak tersamarkan dalam rasa tidak suka dan permusuhan. Mereka yang berdiri di sampingnya memiliki watak yang sama, semuanya tampak menyimpan dendam mendalam terhadap Fang Lin. Fang Lin mengenali orang yang berbicara itu, memperhatikan kemiripannya dengan Ling Zongtian dan Ling Zongru, dan dengan demikian mengetahui bahwa mereka adalah anggota keluarga Ling. Tidak, kau salah mengira aku orang lain. Aku bukan Fang Lin. Fang Lin menggelengkan kepalanya, menjawab dengan sungguh-sungguh. Jawaban seperti itu membuat semua orang dari keluarga Ling tercengang, begitu pula Du Gunian dan Mo Yun yang berdiri di samping Fang Lin, sama-sama tercengang. Fang Lin berdiri, ekspresinya sangat serius, kau benar-benar salah orang. Aku bukan Fang Lin. Meskipun aku sangat mirip dengan orang itu, aku sungguh bukan dia. Apa? Orang-orang dari keluarga Ling tercengang. Mungkinkah orang ini benar-benar bukan Fang Lin? Bab 837, Keluarga Alkimia Taolong. Jadi kau Fang Lin, jangan pikir kau bisa membodohi kami dengan omong kosongmu. Pria muda terkemuka itu tidak mudah ditipu oleh Fang Lin dan berbicara dengan dingin.
Mendengar ini, Fang Lin merentangkan tangannya, baiklah, kalau kau tidak percaya padaku, ya sudahlah, aku Fang Lin. Terus kenapa? Pemuda itu mencibir, karena kamu Fang Lin, maka keluarlah dari kuil pertempuran Wuji. Saat kata-kata itu diucapkan, Du Gunian dan Mo Yun melotot marah, dan para talenta lain yang hadir juga mengalihkan pandangan mereka ke arah ini. Fang Lin tidak marah terhadap sikap arogan pemuda itu dan tetap tenang, lalu bertanya, saya ingat keluarga Ling punya 3 pahlawan, saya pernah bertemu Ling Zongtian dan Ling Zongru, jadi kamu pasti Ling Rizong. Wajah pemuda itu menjadi gelap saat dia berkata sambil menggertakkan giginya, namaku Ling Zongri. Mendengar ini, wajah Fang Lin langsung menunjukkan rasa malu, maafkan aku, ingatanku tidak begitu bagus, dan nama-nama keluarga Lingmu sangat aneh, dengan semua, Ri, dan Tian, sulit untuk mengingatnya. Ling Zongri dan anggota keluarga Ling sangat marah, karena Fang Lin jelas-jelas mengejek mereka. Keluarlah dari kuil pertempuran Wuji, atau jangan salahkan kami karena bersikap tidak baik padamu, ujar Ling Zongri, nadanya agresif dan sorot matanya menunjukkan sedikit kebencian. Keluarga Lingmu sudah keterlaluan. Ini kuil pertempuran Wuji, bukan wilayah keluarga Ling. Kau tidak berhak menyuruh siapapun pergi. Mo Yun berdiri. Tatapannya dingin saat ia mengamati anggota keluarga Ling. Aku bilang dia harus pergi, jadi dia harus pergi, kata Ling Zongri, nadanya menunjukkan tidak ada ruang untuk perlawanan, dan orang-orang di sampingnya dari keluarga Ling juga melangkah maju sedikit, memberi tekanan pada Fang Lin. Ling benar, aku, Su Tianchuan, juga tidak ingin melihat Fang Lin di sini. Seorang pria tampan memimpin sekelompok orang lain berdiri dan berkata sambil terkekeh. Dan aku, Su, juga sangat tidak menyukai Fang Lin ini, kata kelompok lain pada saat yang sama. Ling Zongri menyeringai penuh kemenangan, dia telah berdiskusi dengan para talenta dari keluarga Zhu dan keluarga Su bahwa jika Fang Lin muncul, mereka akan bersatu melawannya untuk mengusirnya dari kuil pertempuran Wuji. Adapun orang-orang lain dari keluarga Alkimia Tao, meskipun mereka tidak berbicara, mereka dekat dengan keluarga Ling, Su, dan Su dan tentu saja tidak akan membela Fang Lin. Sebenarnya, mereka semua sangat senang melihat Fang Lin diusir dari kuil pertempuran Wuji oleh 3 keluarga besar. Zhu Tianchuan datang bersama beberapa talenta dari keluarga Zhu, dan para pemuda dari keluarga Su pun melakukan hal yang sama. Berkumpulnya para talenta dari 3 keluarga besar ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Khususnya Ling Zongri, Zhu Tianchuan, dan Su Keitian, ketiganya termasuk dalam jajaran 5.000 talenta teratas, memiliki kekuatan yang luar biasa, karena telah memasuki ranah Spirit Vein. Ketiganya adalah individu yang sangat mendominasi, dan dengan bakat dari keluarga mereka masing-masing yang meminjamkan kekuatan untuk memberikan tekanan pada Fang Lin, banyak orang percaya Fang Lin akan menghadapi cobaan berat. Begitulah keluarga-keluarga di dunia alkimia Tao, kalian semua berwajah picik. Kalian menganggap diri kalian pewaris keluarga alkimia Tao. Aku yakin leluhur kalian akan bangkit dari kubur dengan amarah jika melihat kalian seperti ini, balas Du Gunian langsung, kata-katanya tajam dan tanpa ampun, sama sekali tidak memberikan martabat bagi orang-orang dari keluarga alkimia Tao ini. Mendengar hal itu, orang-orang dari 3 keluarga besar langsung murka, sebagai keturunan keluarga masing-masing. Mereka tidak pernah diremehkan seperti ini dan tentu saja tidak dapat menahan amarah saat mereka melotot ke arah Du Gunian. Gadis kecil, kau bicara terlalu arogan, kata Su Keitian dengan marah dan, dengan satu gerakan, benar-benar menyerang Du Gunian. Ekspresi Fang Lin langsung menjadi gelap dan, seperti penjepit besi, dia mencengkeram pergelangan tangan Su Keitian. Kau lancang, berani bertindak di depanku. Fang Lin mendengus dengan tatapan dingin di matanya. Ekspresi Su Keitian berubah saat pergelangan tangannya ditangkap oleh Fang Lin, dia merasakan gelombang rasa sakit seolah-olah tulangnya akan hancur. Fang Lin, beraninya kau menyerang. Orang-orang dari 3 klan besar segera mengelilinginya, seolah-olah mereka siap untuk mengerumuni Fang Lin jika terjadi perselisihan. Lepaskan, teriak Su Keitian, tangannya yang lain diarahkan langsung ke pipi Fang Lin. Fang Lin terkekeh dingin, tiba-tiba mengerahkan tenaga pada tangannya yang mencengkeram pergelangan tangan Su Keitian. Dengan sekali sentakan, ekspresi dan gerakan Su Keitian membeku sesaat sebelum ia berteriak, wajahnya meringis kesakitan. Fang Lin melepaskan cengkeramannya, tetapi pergelangan tangan Su Keitian telah hancur berkeping-keping oleh kekuatan kasar Fang Lin.
Rasa sakit akibat tulang-tulangnya yang hancur membuat Su Keitian luar biasa marah. Fang Lin, kamu terlalu sombong. Ling Zhongri dan Zhu Tianchuan sama-sama ingin bergerak. Tetapi tepat pada saat itu, pintu aula besar terbuka sekali lagi, dan Penatua Huang masuk, tatapannya menyapu semua orang dengan intensitas yang tajam. Sebaiknya semua orang berperilaku baik, kata Penatua Huang sambil menatap tajam Fang Lin dan yang lainnya. Ling Zhongri dan Zhu Tianchuan sama-sama menahan ekspresi mereka dan tidak berani bertindak gegabah, sedangkan Su Keitian, dengan pergelangan tangan yang diremukkan oleh Fang Lin, bercucuran keringat dingin dan tidak berani bersuara, karena memang agak memalukan. Fang Lin tertawa sinis, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah situasi tegang dan konfrontatif beberapa saat yang lalu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah memperingatkan semua orang, Penatua Huang menutup pintu aula. Meskipun konflik telah mereda untuk sementara, suasana di dalam aula besar tetap sangat tegang, dengan orang-orang dari 3 keluarga besar alkimia Tao semuanya menatap Fang Lin. Keluarga Su, khususnya, memendam rasa kesal akibat pergelangan tangan Su Keitian yang remuk, dan ingin mendapatkan kembali muka mereka yang hilang. Akhirnya, sedikit kedamaian. Tak perlu peduli dengan anjing-anjing gila itu, kata Fang Lin sambil tersenyum, sengaja melirik orang-orang dari 3 klan besar. Orang-orang dari 3 klan besar murka, melontarkan kutukan dan ancaman kepada Fang Lin tanpa henti, namun Fang Lin tidak menunjukkan reaksi apapun, menganggap kata-kata mereka seolah-olah hanya angin yang lewat di telinganya. Pada hari-hari berikutnya, anggota keluarga alkimia Tao lainnya dan bakat dari kuil lain terus berdatangan ke kuil pertempuran Wuji. Setelah 7 hari, semua orang yang seharusnya datang telah tiba. Dari segi jumlah, orang-orang dari keluarga alkimia Tao jelas lebih banyak, bahkan ketika digabungkan, individu-individu dari 32 kuil jumlahnya kurang dari setengahnya. Di antara sekian banyak keluarga Tao alkimia, yang paling menarik perhatian bukanlah keluarga Ling, bukan pula keluarga Zhu atau Su, melainkan keluarga Long, yang warisannya merupakan yang paling kuno dan kedalamannya tak terukur. Di dunia alkimia Tao, siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tahu keluarga alkimia Tao mana yang saat ini paling kuat. Keluarga Ling memang tangguh, dan mereka berkembang lebih pesat dari sebelumnya, tetapi keluarga yang memiliki kekuatan paling tangguh di antara keluarga-keluarga alchemy Tao saat ini tetaplah keluarga Long. Keluarga alkimia Tao Long memiliki warisan yang sangat panjang, yang bahkan dapat ditelusuri kembali ke era ketika aliansi Pil didirikan. Konon pada tahap awal berdirinya Pil Alliance, keluarga panjanglah yang memegang kekuasaan atas Pil Alliance, namun lambat laun digantikan oleh yang lain di kemudian hari. Dan seiring berkembangnya aliansi Pil hingga hari ini, meskipun keluarga panjang tidak lagi sekuat di masa lalu, semua orang tahu bahwa pengaruh keluarga panjang menyebar ke seluruh aliansi Pil, dan operasi seluruh aliansi Pil tidak dapat berjalan tanpa dorongan dari keluarga panjang.